Selamat datang kembali pada materi video belajar yang berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara melakukan instalasi WordPress secara online, yaitu kita akan memanfaatkan fitur daripada Fantastico Deluxe yang ada di dalam cPanel yang merupakan fasilitas daripada suatu hosting yang menggunakan file manager cPanel. Nah, jadi di sini Anda untuk mengikuti ataupun mempraktekkan daripada materi ini, Anda harus mempunyai hosting terlebih dahulu. Nah, kita anggap Anda telah mempunyai hosting. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan hosting saya atau hosting kami, yaitu http webmediacenter.coid. Nah, untuk memasuk ke dalam cPanel-nya, Anda ketikkan slash, baru di sini ketikkan cPanel. Oke, enter. Nah, kemudian selanjutnya Anda masukkan username dan password sesuai dengan username dan password cPanel Anda. Nah, kemudian setelah Anda memasukkan username dan password dengan benar, maka Anda akan dibawa kepada Windows cPanel seperti yang terlihat pada monitor Anda. Nah, kita dapat lihat di sini space yang masih ada bisa kita gunakan sebagai instalasi WordPress-nya. Nah, kemudian geser lagi pada bagian bawah sampai kita temui pada bagian software and service. Di sini ada Fantastico Deluxe. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk menginstal WordPress kita. Nah, Anda double klik saja. Nah, kemudian klik pada bagian WordPress. Nah, kemudian kita pilih pada bagian New Installation. Kemudian pada Install in Directory, berarti kita akan membuat nama blog yang akan kita buat. Nah, misalnya di sini kita buat namanya adalah video belajar. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian admin akses data. Nah, ini berguna untuk membuat username dan password untuk login kepada admin WordPress kita nanti. Ketikkan sesuai dengan yang Anda butuhkan. Nah, misalnya di sini saya buat admin. Nah, selanjutnya password sesuai dengan yang saya butuhkan. Misalnya di sini saya buat juga admin 82. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian base configuration, pada bagian set name Anda ketikkan di sini nama daripada site blog kita, yaitu judul daripada blog kita. Misalnya kita buat di sini kursus online. Nah, description Anda tentukan di sini deskripsi daripada blog Anda, misalnya kursus gratis secara online. Nah, setelah selesai Anda klik tombol install WordPress. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Nah, di sini Anda dapat lihat alamat daripada hosting ataupun alamat daripada blog website kita di sini. Nah, selanjutnya klik tombol finish installation. Nah, maka pada Windows yang selanjutnya, nah di sini kita dapat melihat jika kita ingin langsung masuk ke dalam jendela administrator daripada WordPress kita dapat klik pada link yaitu http webmediacenter.co.id, kemudian /video belajar, kemudian /wp admin. Nah, jika tidak ingin Anda langsung menuju ke WordPress adminnya, Anda dapat klik back to WordPress overview untuk melihat daripada WordPress ataupun blog yang telah diinstal di dalam domain kita. Nah, oke, Anda dapat lihat di sini. Nah, inilah dia. Nah, inilah dia hasilnya, sub daripada folder blog kita, yaitu video belajar. Nah, untuk melihat hasil daripada blog kita, Anda dapat klik pada bagian visit site. Klik. Oke, nah inilah hasilnya. Nah, di sini kita telah berhasil menginstal WordPress menggunakan cPanel, yaitu menggunakan fasilitas Fantastico. Nah, jadi jika kita ingin memformat ataupun mengganti, mengedit tampilan, menambahkan gambar, kita harus masuk ke dalam administrator daripada halaman WordPress, yaitu kursus online ini. Nah, caranya bagaimana?
Nah, Anda bisa langsung menambahkan, yaitu di sini http://webmediacenter.co.id, kemudian video belajar, kemudian /wp-admin, kemudian Anda enter. Nah, kemudian selanjutnya kita harus memasukkan username dan password yang kita buat sewaktu kita menginstal tadi, yaitu di sini username-nya adalah admin, kemudian passwordnya seperti yang saya definisikan tadi. Oke, klik tombol login. Nah, kemudian inilah daripada halaman administrator website kita. Nah, seperti biasa jika Anda ingin melakukan perubahan password, klik pada bagian ini, your profile. Nah, kemudian ini adalah username adalah admin, kemudian nickname, kemudian di sini first name tidak ada. Jika Anda mau mengganti first name-nya, bisa Anda ganti di sini. Last name bisa isikan jika ingin membuatnya. Kemudian alamat email kita ini. Nah, selanjutnya pada bagian bawah lagi. Nah, di sini adalah password yang baru yang akan kita buat. Misalnya apa gitu passwordnya. Misalnya kita buat yang baru sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, baru sekali lagi ketik atau masukkan password yang di atas. Nah, baru kemudian update profile. Nah, inilah langkah-langkah dalam mengganti password yang lama dengan yang baru. Nah, kita tes apakah penggantian password kita telah berhasil. Logout terlebih dahulu, klik logout ini. Nah, selanjutnya masukkan admin ataupun username Anda, kemudian di sini adalah password yang baru Anda buat tadi, klik tombol login kembali. Oke, nah proses penggantian password telah berhasil. Nah, jika Anda ingin mengunjungi atau melihat hasil sementara daripada blog yang kita buat, yaitu berada pada subdirektori webmediacenter.co.id/video belajar. Coba buka tab baru lagi, kemudian ketikkan alamatnya pada bagian address bar, yaitu pada webmediacenter.co.id/video belajar. Enter. Nah, inilah hasilnya. Dan dengan ini kita telah berhasil membuat instalasi WordPress menggunakan cPanel, yaitu secara online. Oke, bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, inilah materi pelajaran kita kali ini. Untuk materi cara mengedit ataupun mengatur tampilan, menambahkan pernak-pernik di dalam WordPress, itu akan kita pelajari pada materi-materi video belajar yang berikutnya. Nah, kemudian jika Anda ingin masuk kembali kepada halaman administrator WordPress Anda, nah, maka pada bagian address bar Anda dapat mengetikkan di sini http://webmediacenter.co.id, kemudian /video belajar. Nah, kita tambahkan di sini /wp-admin. Oke, enter. Nah, kemudian selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan username dan password kembali untuk login ke dalam halaman administrator WordPress kita. Nah, masukkan kembali sesuai dengan username dan password yang kita buat. Nah, kemudian klik login kembali. Nah, begitulah caranya jika kita ingin melakukan login ke dalam halaman WordPress kita, sehingga kita bisa mengatur ataupun mengedit tampilan daripada halaman WordPress atau blog utama kita. Oke, sampai di sini dulu materi kita, dan sampai ketemu kembali pada materi-materi video belajar yang berikutnya.